Baiklah, perkenalkan nama saya Ricarson, NIM 1912111643 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C Stikes Mercubakti Jaya Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video tentang ringkasan materi dari salah satu dosen keperawatan HIV/AIDS, yaitu dari materi Pak Alfitri. Baiklah, berikut beberapa ringkasan materi dari Pak Alfitri. Untuk yang pertama, di sini ada materi tentang VCT dan dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS dan penyalahgunaan nafza. Di sini ada beberapa faktor resiko terinfeksi HIV. Pertama, laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK, kemudian pemakai narkoba suntik, kemudian MSM, transgender atau LGBT, kemudian orang yang melakukan seks tidak aman atau pelanggan, kemudian orang yang mempunyai MS atau STI, kemudian mendapatkan transfusi darah, kemudian injection dan tato yang tidak steril, kemudian perinatal dan transmisi. Kemudian di sini ada beberapa isu stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terkait dengan HIV sebagai ciri negatif yang diberikan pada seseorang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil terhadap orang tersebut berdasarkan status HIV-nya. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama, HIV/AIDS adalah penyakit yang mematikan. Kemudian HIV/AIDS menurut masyarakat merupakan penyakit karena perbuatan melanggar susila, kotor, tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu orang dengan HIV/AIDS penyakit karena orang dengan HIV/AIDS sengaja menularkan penyakitnya, kemudian kekurangan pengetahuan yang benar tentang cara penularan HIV. Kemudian di sini ada VCT atau Voluntary Counseling Testing sebagai titik awal. Nah, di sini ada beberapa cara kita, yaitu bagaimana menerima keadaan terinfeksi HIV pada pasien HIV, kemudian bagaimana merencanakan untuk masa depan, bagaimana merencanakan perubahan perilaku, bagaimana merencanakan atau membantu mengurangi stigma, kemudian bagaimana penyetaraan HIV dan AIDS. Proses membantu seseorang dalam proses pembelajaran, menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan meluruskan suatu hal tertentu. Tujuannya di sini mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan realistik, kemudian mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensinya sesuai yang dikehendaki. Kemudian menyediakan informasi faktual. Nah, mengapa konseling HIV atau AIDS penting? Konseling pencegahan dan perubahan perilaku dapat mencegah penularan. Kemudian diagnosis HIV membuat banyak implikasi psikologik, sosial, fisik, dan spiritual. Kemudian HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Nah, kemudian konseling HIV dan AIDS merupakan proses 3 tujuan umum. Yang pertama, menyediakan dukungan dan rujukan. Kemudian yang kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku berisiko. Kemudian memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu kepatuhan pemecahan masalah. Kemudian di sini ada kepatuhan obat antiretroviral atau ARV. Tujuan pengobatan yaitu menekan jumlah virus HIV
secara maksimal dan jangka panjang, kemudian mengembalikan status imunologik, memperbaiki kualitas hidup, menekan mobilitas dan mortalitas. Kemudian ARV dalam pekerjaannya, kemudian ingat enzim yang dibutuhkan oleh HIV untuk replikasi. Yang pertama itu reverse transkriptase, kemudian protease. Nah, ada 3 golongan ARV. Golongan 3 ARV yaitu NRT, NRTI, kemudian NNRTI dan PI. Kemudian di sini ada peran perawat dalam adherensi, yaitu merupakan prasyarat utama keberhasilan ARV. Kemudian adherens yang buruk terkait dengan kegagalan virologik atau virologik culture. Kemudian keberhasilan ARV memerlukan adherens yang baik sekali. Kemudian adherens yang adherens yang suboptimal sering ditemukan. Nah, kemudian di sini ada materi tentang prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV atau AIDS penyalahgunaan nafza. Pertama itu perubahan paradigma. HIV atau AIDS dapat mengenai siapapun tanpa membedakan status sosial, pendidikan, agama, warna kulit, latar belakang seseorang. Nah, HIV dan AIDS ini juga dapat mengenai orang yang tidak berdosa. HIV/AIDS sudah ada obatnya sekalipun tidak menyembuhkan, tetapi mengembalikan kualitas hidup penderitanya. Kepatuhan berobat dan minum obat adalah kunci utama pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk akses pelayanan kesehatan paripurna yang komprehensif. Nah, untuk menjadi seorang konselor, menjadi orang yang dipercaya untuk mendengarkan orang lain. Untuk menjadi seorang konselor, ada dasar-dasar penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, itu mendengar aktif, kontak mata sesuai dengan budaya, kemudian menunjukkan perhatian, misalnya menengok, kemudian mendorong pembicaraan diteruskan, misalnya atau ya, kemudian memperkecil pengalihan perhatian, misalnya televisi, telepon, atau kebisingan. Jangan mengerjakan sesuatu selagi konseling. Hargai perasaan klien. Misalnya nampaknya Anda merasa sedih, itu kata-kata yang dapat kita berikan. Kemudian mengajukan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup yaitu membatasi jawaban klien. Misalnya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Tahukah Anda cara menggunakan masker? Nah, pertanyaan tertutup membuat jawaban menjadi singkat dan seringkali membutuhkan pengajuan pertanyaan lebih banyak. Kemudian di sini ada pertanyaan terbuka, yaitu membutuhkan jawaban lebih dari satu kata, misalnya apa kesulitan yang dihadapi ketika diskusi dalam kelompok. Kemudian selanjutnya itu dengan demikian, jika kita melakukan pertanyaan seperti itu, klien merasa diberi kesempatan untuk meneruskan pembicaraannya dan memutuskan ke arah mana pembicaraan berlangsung. Nah, adapun pertanyaan yang mengarahkan, yaitu pertanyaannya di mana konselor memberikan arah jawaban yang dikehendaki. Misalnya, Anda melakukan seks aman atau bukan? Dan misalnya, setujukah Anda jika harus menggunakan kondom? Nah, mengajukan pertanyaan, gunakan pertanyaan untuk menggali dan memahami isu dan meningkatkan kesadaran diri. Kemudian di sini ada metode Henning. Di sini untuk Henning yaitu kita dapat memberikan waktu bagi klien untuk berpikir akan apa yang diucapkannya. Misalnya, memberi kesempatan klien merasakan pengalamannya, meredakan perasaan klien, memberikan kesempatan klien mempertimbangkan ambivalensinya tentang berbagai rasa. Kemudian memberikan klien kebebasan memilih apakah
akan terus berhenti. Kemudian perilaku nonverbal. Di sini cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Sebagian besar komunikasi adalah nonverbal. Di sini ada yang patut kita waspadai seperti komunikasi konselor klien, komunikasi klien dan konselor. Perilaku nonverbal seperti bahasa tubuh dan paralinguistik. Nah, inilah beberapa materi atau ringkasan singkat tentang materi dari Pak Wawan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih.